Kalian berdua langsung duduk bersila dan mulai berkultivasi. Setelah 2 jam, energi spiritual kalian baru pulih. Di bawah sinar bulan yang pucat, kalian memindahkan bongkahan batu dari dalam gua. Siang harinya, cahaya sudah terang, baru berani menggali lebih dalam. Takut kalau ukurannya salah, kalian bakal dihukum lagi. Tiap hari cuma selama 2 jam. Pun harus diganti dengan duduk berkultivasi, bukan tidur beneran. Buat kalian yang baru masuk tahap kondensasi Qi, ini benar-benar menyiksa. Bertahan mati-matian selama 7 hari penuh. Kalian berdua kelaparan sampai mata berkunang-kunang, saking lelahnya bahkan hampir tak kuat memegang alat di tangan. Biar aku cari makanan sebentar. Kau menepuk pundak Zhao Haoran, lalu berjalan gontai sendirian ke dalam hutan. Sementara Zhao Haoran langsung duduk bersila di tanah untuk memulihkan tenaga. Namun belum lama kau pergi, kas cahaya pedang turun menyambar. Lu Yang dan Qin Wan datang lagi. Melihat gua kultivasi yang sudah mulai terbentuk, hanya ada sedikit senyuman di wajah Qin Wan. Tapi saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling, alisnya susung berkerut. Wow, mana Suzian? Zhao Haoran buru-buru meletakkan alatnya, membungkuk hormat dan berlari menghampiri kakak seperguruan Zian. Pergi cari buah liar, sebentar lagi juga balik. Oh ya, ujung bibir Qin Wan Ngai sinis sama sekali tidak percaya. Tepat pada saat itu, kau datang dengan baju digunakan untuk membungkus beberapa buah liar, berlari kembali dengan tergesa-gesa. Begitu melihat mereka berdua, wajahmu langsung berubah masam, tapi kau tetap menahan amarah mati-matian dan memberi hormat. Kakak senior, lu kakak senior Qin. Qin Wan sama sekali tidak menatapmu seolah-olah gapmu cuman udara kosong. Perempuan itu berbalik, langsung mengeluarkan sebuah token dari balik bajunya, dan berkata pada Zhao Haoran, ini 1000 poin kontribusi, seharusnya poin ini dibagi rata untuk kalian berdua. Dia sengaja memberi jeda matanya. Tatapmu dengan sorot penuh cibiran tajam, tapi aku cuma melihat kamu sendirian yang bekerja, sementara yang satunya lagi malah asyik bermalas-malasan. Jadi 1000 poin ini aku berikan semuanya untukmu. Ucapan itu terasa seperti seember air es yang diguyur dari atas kepala sampai ke ujung kakimu. Zhao Haoran sempat bengong tak berani membantah. Sambil membungkuk pasrah, dia menerima 1000 poin kontribusi itu dengan sangat hormat. Terima kasih banyak kakak senior. Zhao Haoran memaksakan senyum canggung di wajahnya. Setelah semua sisa batu di dalam gua dibersihkan, kalian boleh enyah dari sini, perintah Qin Wan dengan nada sombong bak seorang majikan. Nanti aku mau mengundang ahli formasi untuk datang jadi kerja yang cepat. Usai berkata begitu, dia dan Lu Yang langsung terbang. Akan pedang mereka, dari awal sampai akhir perempuan itu tak sudi melirikmu lagi. Semua keringatmu, semua kerja kerasmu, pus tak bersisa hanya dengan satu kalimat darinya. Hatimu terasa dingin, kau mengepalkan tangan kuat-kuat dan berbalik hendak pergi. Ini buat lu. Zhao Haoran berlari mengejarmu lalu langsung menjejalkan seluruh 1000 poin itu ke tanganmu. Gue masih punya tabungan 500 poin yang belum dipakai kok, katanya sambil menggaruk kepala. Sambil tersenyum polos. Kalau lu butuh buat ditukar sama rumput spiritual, pakai aja lagian. Gue juga belum butuh. Kowok yang tadi rela membungkuk hina di depan mereka, sekarang menunjukkan kesetiaannya sebagai sahabat sejati. Rasa hangat tiba-tiba menjalar hingga membuat matamu berkaca-kaca. Kau buru-buru palingkan wajah, mengusap kasar matamu dengan lengan baju. Tak ingin dia melihatmu menangis. Jalan masuk kembali ke dalam gua mengambil buah liar, lalu menjejalkannya ke tangan Zhao Haoran, memungut alat dan mulai bekerja, tanpa sepatah kata pun. Dengan kalian berdua yang turun tangan bersama, sisa batu di dalam gua itu dengan cepat dibersihkan. Setelah memastikan semuanya beres tanpa celah, kalian bergegas menuju balai tugas luar. Sesepuh Wu Chen menyambutmu dengan sikap yang jauh lebih ramah. Jelas sekali, dia juga paham situasinya. Qin Wan bukan memberimu pekerjaan, melainkan sengaja ingin mempermalukanmu. Mereka tidak mempersulit kalian, kan? Tanyanya bersipati. Tidak. Poin kontribusinya sudah kami dapatkan. Jawabmu dengan sangat tenang, tak sedikit pun mengeluhkan rasa sakit hatimu. Syukurlah kalau begitu. Sesepuh Wu Chen mengangguk. Segera setelah itu, Zhao Haoran pergi mengunjungi pavilion mustika. 1000 poin kontribusi itu tanpa sedikit pun langsung kau tukarkan seluruhnya dengan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk berlatih teknik dewa transformasi asal. Pas untuk satu porsi, lalu kalian kembali pulang. Nah jalan, Zhao Haoran akhirnya tak tahan untuk bertanya. Zian, sebenarnya buat apa kau beli tumpukan rumput ini?
tersenyum penuh rahasia. Nanti ku beritahu. Kalau aku bilang sekarang, kau pasti tidak akan percaya. Kau tepuk pundaknya dan berkata dengan serius. 500 poin kontribusi ini kuanggap sebagai hutangku padamu. Di tahun kedua nanti, aku pasti akan melunasinya. Kan sudah kubilang, aku sedang tidak butuh. Zhou Haoran mengibaskan tangannya. Entah sekadar basa-basi atau tulus. Tapi di dalam hatimu, kau sangat tahu bahwa kau berutang budi padanya. Sesampainya di kamar, kau menatap tumpukan rumput spiritual di depanmu. Jantungmu berdebar kencang. Kau bukannya takut sakit. Kau hanya takut dirimu tidak kuat menahannya lalu pingsan. Karena rasa sakit yang luar biasa, tapi saat teringat tatapan penuh kasih sayang Qinwan kepada pacar barunya, dan teringat tamparan Lu Yang di wajahmu yang masih terasa panas dan perih, kau pun seketika mengertakkan gigi. Persetan, ayo lakukan. Kalau akar spiritual campuran 5 elemen sialan ini tidak ditingkatkan seumur hidupku, aku hanya akan diinjak-injak oleh mereka. Kau mengambil obat spiritual yang sudah ditumbuk hancur itu dan menelannya dalam satu tegukan, lalu menggigit keras alat penumbuk obat, bersiap menyambut siksaan teramat menyakitkan itu. Sepanjang malam terasa bagai di neraka energi. Dalam tubuhmu mendidih dan mengalir deras bagaikan air panas. Ada beberapa kali kau merasa sudah tidak sanggup tahan lagi, tetapi setiap kali kesadaranmu mulai, wajah Qinwan dan Lu Yang langsung terbayang di benakmu. Aku harus bertahan, kalau tidak aku tidak akan pernah bisa bangkit. Menjelang fajar, rasa sakit luar biasa itu akhirnya mereda seperti air pasang yang surut. Seluruhmu lemas tak bertenaga, tapi kau merasakan kelegaan yang belum pernah ada sebelumnya. Kau segera duduk bersila dan mengalirkan teknik Dewa Huayuan. Kali ini kecepatanmu menyerap energi spiritual melonjak drastis. Setelah penyerapan selesai, semuanya mengalir begitu saja. Tingkat kultivasimu langsung menembus batas dan mencapai tahap pemadatan Qi tingkat 2. Kualitas akar spiritualmu juga naik satu tingkat, sekarang setara dengan akar spiritual 3 elemen, bahkan kelima elemenmu kini utuh. Kecepatan kultivasimu jauh lebih cepat daripada akar 3 elemen biasa. 7 kali lagi kau akan kekuatan di dalam tubuhmu. Matamu memancarkan tekad yang luar biasa. Kualitas akar spiritualku tak melampaui apa yang mereka sebut sebagai akar spiritual surga. Demi poin kontribusi kau berjuang lebih mati-matian lagi. Begitu fajar menyingsing, kau langsung memanggul kapak besarmu dan pergi ke gunung. Dengan kultivasi pemadatan Qi tingkat 2 ditambah pengalaman setengah tahun, kini hanya butuh 3 tebasan untuk menebang 1 pohon kayu besi. Akan tetapi, kau sedang menebang dengan semangat. Shimeng entah sejak kapan sudah berdiri di belakangmu. Dia menatapmu dengan mata yang terbelalak penuh rasa terkejut dan curiga. Hei, bocah, kau ini cuma punya akar campuran 5 elemen yang ampas. Bagaimana bisa naik ke pemadat Qi tingkat 2 hanya dalam setengah tahun? Dia menuntut jawaban. Gimana caramu melakukannya? Hehe, kau sudah menyiapkan alasan yang pas. Beberapa hari lalu aku ambil dapat sedikit poin, jadi aku tukarkan dengan 2 butir pil penarik Qi. Shimeng menatapmu dengan ragu. Banyak bertanya lagi dia. Pergi ke dalam gunung untuk bekerja. Kau hanya butuh waktu setengah hari untuk menyelesaikan kuotamu. Lalu waktu lagi kau langsung berlari menuju balai tugas serabutan. Kakak seperguruan Xuanji, hari ini tugasku sudah selesai semua. Apa masih ada pekerjaan lain buatku? Aku ingin mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi. Xuanji membolak-balik buku tugasnya. Pepohonan di bukit sebelah barat ruang kayu sudah habis ditebang. Kebetulan lagi butuh orang untuk menanam bibit baru. 1 pohon yang berhasil hidup akan diganjar 5 poin kontribusi. Kau mau? Tentu saja, Xuanji menyodorkan sebuah peta dan 100 poin kontribusi kepadamu. Pergilah ke kebun obat dan cari Muking untuk ambil bibit pohonnya. Poin ini kuanggap sebagai pinjaman untukmu. Ingat bayar utangmu nanti. Terima kasih banyak, Kak. Kau mengambil barang-barang itu. Berlari terburu-buru ke tuang kayu. Menarik kereta dorong 1 rodamu. Lalu langsung ngebut ke kebun obat. Karena merasa keretanya terlalu lambat, kau malah nekat memanggul kereta seberat 50 kati itu di bahumu dan lari sekencang angin. Berbekal peta itu, kau akhirnya menemukan kebun obat. Kakak seperguruanmu, serumu ke arah gubuk jerami tersebut. Seorang pemuda berkulit gelap berjalan keluar. Dia adalah ahli tanaman spiritual, Muqing. Begitu melihatmu, dia langsung tersenyum. Dengan senyum ramah menyapa. Ada apa? Kakak senior, aku mau beli 10 bibit pohon kayu cinggang. Wajah Muqing seketika langsung merengut. Cuma 10? Buat tanaman hias ya? Ini pertama kalinya, aku kerja, jadi nggak berani.
Minta banyak-banyak. Kamu membalas dengan senyum. Masuklah. Dengan wajah tidak sabar, dia melemparkan sebuah cangkul padamu. Cuma pesanan sekecil ini. Kerjain aja sendiri. Kamu tidak mempermasalahkannya, langsung mengambil cangkul itu dan mulai bekerja. Kakak senior kalian para petani tanaman spiritual sebulan bisa dapat berapa poin kontribusi kamu? Bertanya sambil menggali mencoba mengobrol dengannya. Mana ada? Segampang itu Mucing menghela napas. Bisa dapat 1000 setahun saja sudah lumayan. Tapi ya, kalau ada pesanan jalur belakang sih bisa dapat lebih. Jalur belakang? Pikirmu mulai mencari celah. Mucing bisa membaca maksudmu dan langsung semangat. Kenapa kamu mau pesan sesuatu? Setelah selesai menggali bibit pohon itu barulah kamu dengan santai bertanya, rumput roh dewa, bunga pembersih sumsum, dan buah matahari merah. Kalau masing-masing satu butuh berapa poin kontribusi? 700. Mata Mucing berputar mencari untung. Kalau belinya banyak, bisa dikasih murah deh. Aku mau 7 paket, sebutkan saja harga. 4.000. Mucing mengertakkan gigi, memberikan harga jujur yang jauh lebih murah daripada beli di pavilion harta karun. Kamu langsung setuju di tempat. Oke. Kamu dan Mucing mencapai kesepakatan. Dengan penuh semangat, kamu membawa bibit-bibit itu naik ke Gunung Barat. Di gudang kayu, Shimeng melihat Zhao Haoran sedang membelah kayu dan menghampirinya. Hei, Zhao Haoran, kamu dan Suzian dari kemarin sebenarnya dapat berapa banyak? Hehe, Kakshi, totalnya 1000. Aku nggak butuh jadi aku kasih semuanya ke dia. Jawab Zhao Haoran jujur. Wah, kamu ini banget sih. Shimeng mencengkeram lehernya pura-pura marah dan berkata, Suzian yang akar spiritualnya ampas gitu pakai poin kontribusimu buat beli pil penarik Qi. Pantas aja sekarang dia udah sampai tahap pemadatan Qi tingkat 2. Mendengar hal itu, Zhao Haoran merasa ada yang aneh dan tanpa pikir panjang langsung membantah. Kak Shi, kamu salah paham. Zian itu belinya rumput spiritual. Pil narik Qi. Seketika raut wajah Shimeng berubah drastis. Dia keram kepala Zhao Haoran dengan kuat. Nada suaranya berubah sangat serius. Coba ulangi sekali lagi Zhao Hao. Yang ketakutan tidak berani berbohong. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Dia menukarnya dengan setumpuk rumput spiritual. Mendengar itu, Shi memicingkan mata. Otaknya langsung bekerja dan dia pun tersadar. Seorang pemilik akar spiritual campuran elemen biarpun makan pil ajaib juga nggak mungkin secepat itu naik tingkat. Ada yang nggak beres nih. Langsung Rong Zhao Haoran dan bergegas menerobos masuk ke kamarmu. Di saat yang sama, kamu kebetulan sedang mendorong gerobak dorong dari Gunung Barat. Ranzi, udah kelar belum? Panggilmu ke arah Zhao Haoran. Haoran tidak menjawab, dia hanya menunjuk dengan ekspresi ketakutan ke arah kamu. Mulutnya buka dan tertutup tanpa suara. Kamu mengikuti arah kannya dan melihat pintu kamarmu terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara barang-barang yang dibongkar paksa. Wajahmu berubah tegang. Kamu langsung berlari, menghampiri. Tepat saat itu kamu berpapasan dengan Shimeng yang melenggang keluar dari kamarmu dengan tangan kosong. Dia memelototimu dengan tatapan penuh ancaman. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu menatap kamarmu yang berantakan, juga tetap terdiam. Namun kepalan tanganmu sudah mengepal hingga memutih. Kalian berdua saling menatap tajam, udaranya terasa begitu tegang seakan siap meledak kapan saja. Begitu Shimeng pergi, kamu mengambil ember untuk menyiram pohon. Kamu mau kemana? Zhao Haoran mendekat. Ke Gunung Barat menyiram. Zhao Haoran tanpa banyak bicara langsung mengangkat sepasang ember dan menyusulmu. Di perjalanan, kamu bertanya padanya, kenapa Shimeng masuk ke kamarku? Zhao Haoran pun menceritakan semua kejadian tadi secara rinci. Sekarang dia curiga kalau aku menyembunyikan sebuah rahasia. Kamu menyiramkan air ke bibit pohon tersebut dan berkata dengan nada dingin, aku membohonginya, bilang kalau aku pil pengumpul Qi, tapi kau malah bilang aku beli rumput spiritual. Dengan bakatku ini secara normal, kultivasi biasa, jelas mustahil bisa terobosan. Makanya dia yakin banget kalau aku ini dapat semacam keberuntungan. Terus, gimana ceritanya kau bisa terobosan? Tanya Zhao Haoran dengan wajah penuh rasa penasaran. Kau menatapnya lalu memutuskan untuk bertaruh. Saudaramu yang satu ini, kakekku dulu, pernah mengajari aku sebuah teknik rahasia bernama jurus Dewa Pelebur Yuan. Teknik itu bisa menaikkan tingkat akar spiritual. Tanaman obat yang kubeli itu, ya buat dipakai kultivasi. Kau pun menceritakan semua rahasia tentang jurus Dewa Pelebur Yuan itu kepadanya. Cuma menjadikan mendiang kakekmu sebagai alasannya. Kalau hal semacam ini sampai bocor keluar, bisa-bisa
Bahwa malapetaka hancur lebur buat kita berdua. Kau sengaja menekan nada bicaramu pada kata kita berdua. Dan yang mendengarnya langsung berbinar-binar, menatapmu dengan rasa iri yang kental. Jurus sia itu, apa kau bisa mengajariku? Tentu saja bisa. Kau mengangguk mantap, tapi kau juga harus berjuang mati-matian sepertiku. Jakan misi sekte, buat cari poin kontribusi, lalu ditukar dengan rumput spiritual. Oke, mulai sekarang aku juga bakal ikut. Nanam pohon. Zhao Hauran membulatkan tekadnya. Di hari-hari berikutnya, kalian berdua selain jakan misi harian sekte, menghabiskan seluruh waktu kalian di Gunung Barat. Sayangnya, ketenangan itu nggak berlangsung lama. Saat kau sedang menebang kayu, Shimeng datang lagi. Dia memungut sebutir. Lupa, batu itu dilempar keras menghantam parang yang sedang kau angkat. Senior Shimeng, ada urusan apa? Tanyamu, bocah sialan, kenapa kau membohongiku dan bilang kalau kau beli? Pil pengumpul Ci, ancamnya mendesak. Kau pasti diam-diam dapat keberuntungan besar, kan? Kau malas meladeni omong kosongnya dan kembali lanjut menebang pohon. Oh, jadi kau nggak mau ngomong? Ya, dia memungut sebuah batu lagi, lalu melemparnya dengan keras, tepat ke punggungmu. Rasa sakit yang menusuk pun menjalar, membuatmu menghentikan gerakan. Tanpa menoleh sedikit pun, kau berjalan pergi masuk lebih dalam ke arah hutan. Wah, hebat juga nyali. Bocah sialan, teriak Shimeng yang memaki dengan penuh amarah dari belakang punggungmu. Awalnya kau mengira masalah ini bakal selesai sampai di situ saja. Tapi siapa sangka, saat sore harinya kau kembali ke Gunung Barat untuk menanam pohon. Pemandangan di depan matamu langsung membuat darahmu mendidih karena amarah. Bagaimana tidak 100 lebih bibit pohon yang sudah kalian tanam susah payah dan berhasil hidup. Semuanya habis ditebas pisau dari akarnya. Patahannya berserakan tak karuan di atas tanah bangsat. Siapa keperta tuh malu yang sekejam ini? Hah? Zhao Hauran yang marah besar langsung memaki sejadi-jadinya. Semua kata kotor keluar dari mulutnya. Sedangkan kau hanya bisa menarik napas kasar, terengah-engah dengan amarah yang membuat seluruh tubuhmu bergetar hebat. Selain Shimeng, siapa lagi pelakunya? Seseorang itu tak bersalah, namun harta yang dimilikinya lah yang mengundang petaka. Ucapan kakekmu itu kembali terngiang jelas di telingamu, karena kau terus memaksaku. Jangan salahkan aku kalau bertindak kejam. Kau mengepalkan kedua tanganmu erat-erat. Akal sehatmu di detik itu hancur, sepenuhnya ditelan oleh kobaran amarah. Hauran, kau menoleh menatapnya, suaramu terdengar sangat dingin sedingin besi. Serahkan 500 poin kontribusi milikmu. Bagus, sekarang kau mau ngapain? Beli bibit pohon lagi? Zhao Hauran tersentak kaget melihat mata merahmu yang dipenuhi urat amarah. Dan padaku, kau langsung mengulurkan tangan. Zhao Hauran tidak berani banyak tanya lagi. Dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan bukti poin itu. Dengan memegang poin kontribusi di tangan, kau berlari kencang sekuat tenaga menuju Piun Mustika. Kau mempertaruhkan seluruh hartamu untuk ditukar dengan sebutir pil pengumpul Ci. Saat senja tiba, jamakan, kau hanya menundukkan kepala, menyendok nasi ke mulut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lihat kondisimu yang menyedihkan itu, Shimeng tersenyum licik penuh kemenangan. Dia bahkan sengaja berteriak keras. Manajer Wang, Yang aku pakai itu sudah sangat tumpul. Buat nebas bibit pohon saja susahnya minta ampun. Tukar dengan yang baru dong. Dia menatapmu dengan sorot mata provokasi. Tapi kau sama sekali tidak mempedulikannya. Kau malah menoleh dan berkata, Manajer Wang, aku mau minta izin libur beberapa hari untuk istirahat. Boleh, pergilah sana. Jangan sampai kau kelelahan, kata Manajer Wang. Dengan nada peduli, malam itu juga, saat kau kembali ke kamar kau langsung menelan utuh pil pengumpul Ki itu. Di benakmu, hanya ada satu pikiran terobosan. Lalu buat perhitungan dengan keparat itu. Kekuatan pil obat itu pun langsung meledak dahsyat di dalam tubuhmu. Tengah malam, 3 hari kemudian energi spiritual bergejolak liar di dalam kamarmu, berputar dan membentuk sebuah gelombang energi meledak. Kau tiba-tiba membuka kedua matamu. Cahaya keemasan memancar tajam, berhasil menembus tingkat 3 kondensasi Qi. Kau merasakan energi spiritual yang meluap-luap di dalam dantian, lalu bangkit berdiri. Sudah saatnya mencari si Breng Shimeng untuk membuat perhitungan. Langit bahkan belum terang, kau sudah menggenggam erat golokmu dan mendorong pintu kamar. Hauran. ayo jalan. Zhao Hauran merangkak bangun dengan mata mengantuk, tapi begitu melihat sorot membunuh di matamu tanpa banyak
Dia langsung menyambar kapak belahnya dan mengikutimu naik ke gunung. Begitu fajar menyingsing di jam naga, kau dan Zhao Haoran sudah bersembunyi di dalam hutan, menunggu pria kasar bernama Shimeng itu muncul. Benar saja dia datang sambil menarik gerobak beroda satu. Dengan lihai, dia mengorek tumpukan daun kering dan ranting busuk memperlihatkan 50 kati kayu baja hijau yang disembunyikannya di bawah sana. Hehe. Hari ini tebang 150 kati lagi, besok aku sudah bisa santai. Dia terkekeh bangga, lalu dengan menjijikan mengusap ingusnya ke punggung tangannya. Tepat pada saat itu, Zhao Haoran keluar dari persembunyian sesuai rencana. Kakak Shimeng kaget bukan main. Setelah melihat jelas itu Zhao Haoran wajahnya langsung kecut. Ngapain lu di sini? Aku nemenin Suzian naik gunung buat nebang kayu. Zhao Haoran menunjuk ke arah persembunyianmu, lalu bertanya pura-pura bodoh. Kakak Shi, kok baru datang sudah dapat kayu sebanyak ini? Bukan urusan lu, Shimeng. Pasi dan memaki kasar. Jelas sekali dia sedang panik karena ketahuan mencuri. Yang saatnya, kau melesat keluar dari semak-semak, mencengkeram erat golokmu. Hanya dalam beberapa langkah besar, sudah berada tepat di nya. Golokmu terangkat tinggi dan ditebaskan tanpa ampun. Shimeng merasakan niat membunuhmu, tapi semuanya sudah terlambat. Mati kau. Kau mengayunkan golok dengan tebasan keras ke punggung Shimeng. Mata pisau yang dialiri energi spiritual langsung mengoyak pertahanannya. Dia mengerang tertahan, terhuyung, lalu ambruk ke tanah. Energi spiritual di dalam tubuhnya kacau dan bocor keluar. Nafasnya memudar dengan sangat cepat. Tua yang sudah memotong kayu selama 30 tahun ini, pada akhirnya tumbang terluka parah di tempat bak sebatang kayu yang ditebang. Dia sudah mati. Zhao Haoran mengecek napas Shimeng, suaranya bergetar hebat ketakutan. Asmu memburu kencang, kau berdiri terpaku di tempat. Kau masih ingat di hari pertamamu naik gunung, dia dengan ramah mengajarimu membedakan bunga dan rumput liar. Saat itu kau bahkan mengira dia adalah orang baik. Sayangnya, semua perbuatannya yang busuk belakangan ini benar-benar telah menginjak-injak harga dirimu. Zian, si brengsek ini ternyata punya 1000 poin kontribusi. Haoran merogoh saku baju kotor Shimeng dan mengeluarkan slip bukti. Kau pegang ini, anggap saja pelunas utangku padamu. Tapi kau menjejalkan slip itu kembali ke tangannya. Cepat balik. Kalau sampai terjadi apa-apa, biar aku yang nanggung semuanya sendiri. Sambil red jasad Shimeng ke atas gerobak, berniat mencari tempat untuk menguburnya. Zian, ngomong apa? Zhao Haoran panik dan langsung mencengkeram lenganmu erat-erat. Apa maksud lu nanggung semuanya sendiri? Emangnya kita saudara, ha? Melihat wajahnya yang cemas, hatimu terasa hangat. Kau menunjuk ke arah tanah yang berantakan. Kalau gitu kau tetap di sini, bereskan jejak pertarungan ini sampai bersih, ngerti? Setelah itu kau menarik gerobak berisi mayat Shimeng berjalan lurus menuju Gunung Barat. Di sana, setelah membawa jasad Shimeng ke Gunung Barat, kau mencari tempat tersembunyi untuk menguburkannya, membiarkannya tenang. Selesai dengan semua itu, kau membawa gerobaknya ke tempat yang jauh, lalu membakarnya sampai jadi abu. Kau juga membersihkan semua sisa noda darah di tubuhmu. Untuk menghindari kecurigaan, kau menghabiskan sepanjang hari di Gunung Barat dengan pura-pura menanam pohon. Sama sekali tak menginjakan kaki di hutan utara. Malam harinya saat makan, manajer Wang benar-benar menginterogasi. Apa kalian melihat Shimeng hari ini? Beberapa murid pelayan lainnya hanya menggelengkan kepala. Tatapan tajam manajer Wang akhirnya tertuju padamu. Zian, bagaimana denganmu? Nggak lihat tuan, hari ini aku sibuk menanam pohon di sisi barat. Wajahmu terlihat datar, tapi jantung di balik tulang rusukmu berdebar kencang hampir meledak. Mungkin kakak Shi ketiduran di atas gunung kali? Nanti sehabis makan, aku akan mencarinya sajalah. Manajer Wang mengibaskan tangannya, dia juga tidak punya kesan bagus terhadap si Shi itu. Matahari sudah terbenam, di gunung sangat bahaya. Kalau dia mau tidur ya, biarkan saja dia tidur. Biar saja dimakan siluman, mampus dia. Kau diam-diam menghela napas lega asalkan bisa melewati manajer Wang. Pihak balai pekerja kasar pada dasarnya tidak membesar-besarkan masalah cuma demi keselamatan seorang pekerja biasa. Namun malam itu, kau sama sekali tidak bisa. Begitu menutup mata, mimpimu dipenuhi sosok Shimeng yang memancarkan cahaya emas datang menuntut nyawa. Kau susah payah terbangun dengan keringat dingin.
Tapi baru saja tertidur, mimpi buruk itu datang lagi. Yang lebih menakutkan, kau memimpikan senior Xuanji. Dengan wajah dingin dia berbisik di telingamu. Shift. Meng ditumbangkan pakai pisau pemotong kayu, dengan teknik memotong kayu. Hanya penebang kayu yang bisa menebang dengan akurat, tebasan demi tebasan, di titik yang sama. Di dalam mimpi, wajahnya yang dingin berubah bengis, seperti iblis yang bisa membaca isi hati. Kau kembali terbangun ketakutan, mengusap keringat di dahi. Kau tidak berani tidur lagi, menghabisi nyawa orang untuk pertama kalinya, memberikan guncangan mental yang terlalu besar untuk anak usia 11 tahun sepertimu. Tapi kau sangat sadar, kalau tidak menghabisinya, dia pasti akan melakukan hal yang jauh lebih kejam. Kau tidak punya pilihan lain, lebih baik kultivasi saja. Kau duduk, bersila. Hanya dengan fokus kultivasi kau bisa melupakan rasa takut ini sejenak. Bukan harinya saat langit baru terang, manajer Wang mendorong pintu kamar Shi. Kosong. Wajahnya langsung berubah. Dia segera membangunkan kalian bersembilan, para pekerja kasar. Shi bilang, hari ini semua hentikan tugas masuk ke Gunung Utara untuk mencarinya. Kalau hidup harus ketemu. Kalau mati harus ketemu mayatnya. Kau dan Zhao Haoran saling bertukar pandang secara diam dan kompak. Kalian berjalan ke arah lokasi kejadian kemarin. Tujuannya adalah mencegah orang lain mendekat. Kalian berputar-putar di sekitar sana. Kalau ada yang mendekat, kalian langsung mengalihkan perhatiannya. Sekelompok orang mencari di gunung seharian, tapi hasilnya nihil. Pisau pemotong kayu dan gerobak dorong milik Shimeng hilang tanpa jejak. Saat kalian turun gunung, masalahnya sudah membesar. Manajer Wang sudah memanggil dua diaken dari Balai Pekerja Kasar, Xuanji dan Wu Chen. Mereka menanyai semua pekerja kasar secara terpisah. Saat giliranmu, hari sudah hampir gelap. Bagaimana hubunganmu dengan Shimeng? Selama ini senior Sunji menyipitkan mata menatap tajam ke dalam matamu, seolah ingin menembus jiwamu. Mana mungkin aku punya masalah dengan senior Shimeng? Kau, sang wajah polos dan mulai berkilah dengan setengah kebenaran. Waktu aku baru datang, Shimeng lah yang membawaku naik gunung untuk menebang kayu. Dia juga mengajariku mengenali rumput beracun, cara mengayunkan pisau dengan tenaga. Orangnya itu ya walau kelihatannya, tapi kalau sudah kenal, dia cukup baik kok. Kemarin, masuk gunung tidak? Tanya Xuanji lagi. Masuk tapi tidak pergi menebang kayu. Aku ke Gunung Barat untuk menanam pohon. Kau mulai berakting memelas. Pohon yang kutanam sebelumnya hancur semua. 100 poin kontribusi yang kupinjam dari senior Xuanji. Sepertinya butuh waktu agak lama baru bisa kulunasi. Mendengar ini, raut wajah Xuanji yang tegang sedikit melunak. Sekarang udaranya dingin. Tunggu musim semi baru tanam lagi. Peluang hidupnya lebih tinggi. Lalu, senior Shimeng, jangan-jangan dia benar-benar kena musibah? Kau pura-pura penasaran dan bertanya. Jawaban Xuanji membuat hatimu mencelos. Plat nyawanya sudah pecah, dia sudah tewas. Dia lanjut berkata, orang ini adalah teman sekampung ketua balai. Ketua balai meminta kami wajib menyelidikinya sampai tuntas. Ternyata ada hubungan sejauh itu. Hatimu berdegup kencang, tapi wajahmu tetap mempertahankan ekspresi khawatir. Apa jangan-jangan dia dimakan siluman? Gunung, kau kembalilah dulu. Kalau ada temuan, beritahu aku. Baik, aku mengerti. Kau bangkit lalu pergi. Setibanya di kamar, kau langsung menyamakan cerita dengan Zhao Haoran. Setelah yakin tidak ada celah, barulah kau merasa sedikit lega. Begitulah kejadian ini tanpa disangka menguap begitu saja. Bahkan setelah 1 tahun berlalu, tak ada lagi yang mengungkitnya. Sampai pada awal musim semi tahun kedua, saat pohon kayu Qingdao di sebelah utara sudah habis ditebang, kalian pindah ke hutan sebelah timur. Ujung-ujungnya, ada orang yang tak sengaja menemukan sesuatu di sudut terpencil. Sesuatu yang belum sepenuhnya terhabis. Sebuah gerobak dorong dan sebilah golok tua penebang kayu. Di mata pisaunya terukir jelas nama Shi. Kasus lama ini pun kembali. Bedanya selain kau tak ada satupun yang tahu di mana jasad Shimeng disembunyikan. Bahkan Zhao Hao pun tak tahu menahu. Berita ini dengan cepat dilaporkan ke aula hukuman sekte luar. Tapi mereka mana peduli dengan nyawa seorang budak pekerja? Mereka malah melempar balik urusan ini. Di dalam aula pekerja, lengan gemuk kepala aula itu dengan kasar menggebrak meja. Brak. Kekuatan kultivasi tingkat kondensasi Chi lapis ke-9 menghancurkan meja itu berkeping-keping. Jabar lemaknya gemetar karena kepala aula benar-benar mengamuk. Xuanji lalu memberi saran, bagaimana kalau kita pinjam kompas pelacak aura ke pavilion pusaka?
Kan, perintah kepala aula. Tak butuh waktu lama, Xuanji kembali membawa kompas itu. Bersama dua orang pengawas, kepala aula kembali mendatangi. Si ditemukannya golok penebang kayu tersebut. Mengalirkan energi spiritualnya. Setelah kompas itu menyerap sisa aura dari golok dan gerobak, jarumnya mendengung keras. Langsung menunjuk ke arah barat. Ketiga orang itu menyusuri petunjuk arah hingga tiba di Gunung Barat. Ini sudah lama ditanami pepohonan hijau yang rimbun olehmu dan Zhao Haoran. Begitu melangkah masuk ke dalam hutan, kompas di tangan kepala aula langsung memancarkan cahaya terang. Tepat di sini. Cepat gali, perintahnya. Xuanji tak berani menunda, ia langsung menggali tanah. Dengan tangan kosong, belum seberapa dalam, sepotong tulang hancur yang berlumuran kotoran pun menyembul keluar. Kemudian, di bawah pohon-pohon sekitarnya, ditemukan pula serpihan tulang Shimeng lainnya. Kepala aula gemetar saking-nya. Suaranya terdengar mendesis dari sela-sela giginya. Siapa yang bertanggung jawab? Area gunung ini, sementara itu, di dalam gubuk kayu setelah bekerja keras selama 1 tahun penuh, kau dan Zhao Haoran akhirnya mengumpulkan cukup poin kontribusi untuk membeli 7 porsi ramuan spiritual. Tapi Zhao Haoran hanya sanggup memakai 1 porsi dan tak berani menyentuh barang itu lagi. Ia bilang, lebih baik hidup jadi orang biasa saja daripada harus kembali merasakan siksaan yang begitu menyakitkan itu. Ia berikan semua padamu. Berbekal 6 porsi ramuan yang kau telan, kau berhasil menyelesaikan pemurnian spiritual sebanyak 8 kali. Spiritual 5 elemen yang kau miliki masing-masing. Sebanding dengan akar spiritual kualitas tinggi elemen tunggal, jika kelimanya digabungkan, kecepatan kultivasimu sudah setara dengan akar spiritual surgawi. Tinggal 1 kali pemurnian lagi. Kau akan benar-benar melampaui akar spiritual surgawi. Tingkat kultivasimu juga sukses meningkat pesat, mencapai tahap awal kondensasi Qi lapis keempat. Tok tok tok. Pintu tiba-tiba diketuk. Ternyata itu Xuanji. Kau ikut aku. Sekarang, dengan wajah datar, ia membawamu berjalan lurus menuju Gunung Barat. Langit sudah gelap gulita di atas gunung. Suasananya benar-benar mencekam. Ia membawamu ke bawah sebuah pohon Qingdao. Dipungutnya sepotong tulang hancur dan disodorkannya tepat di depan wajahmu. Kenapa kau? Shimeng, kakak senior Xuanji. Aku tidak mengerti maksudmu, sahutmu. Jantungmu serasa mau copot, tapi mu tetap bersikeras mengelak. Gak usah sok polos. Xuanji melempar tulang itu. Area gunung ini kau yang urus. Dan yang punya urusan dengan Shi. Sini juga cuma kau. Kalau bukan kau, siapa lagi? Tetap mati-matian membantah. Supah, bukan aku. Boleh saja. Kau tidak ngaku. Xuanji tersenyum dingin. Tapi begitu kepala aula mulai menyelidikimu meskipun pelakunya bukan kau, nasibmu tetap bakal tamat. Kau langsung sadar ada maksud terselubung di balik ancamannya. Kakak senior Xuanji. Apa maksud perkataanmu? Sore tadi, kepala aula melacak tempat ini pakai kompas pelacak aura. Dia tanya padaku siapa yang bertanggung jawab atas area ini, dan aku jawab, aku lupa. Dek, jantungmu berdesir hebat. Sekarang, dia sedang membuka-buka buku catatan di aula pekerja. Nada bicara Xuanji terdengar seperti memberikan ultimatum terakhir. Gak butuh waktu lama sampai dia menemukan namamu. Kakak senior, apa yang harus kulakukan? Meski kau tidak mengaku, nada bicaramu jelas-jelas memohon pertolongan. Aula pekerja baru saja menerima misi dari seorang tetua. Mereka butuh 1 pekerja untuk dijadikan pelayan pedang bagi murid inti kebanggaannya. Waktunya 3 tahun usia dan tingkat kultivasimu sangat pas. Kalau kamu berhasil terpilih dan menetap di sekte dalam, ketua aula tidak akan bisa menyentuhmu.